Iya Pak De. Lalu Pak De, begini, itu kan kemudian banyak lintas cabang yang dimatikan sama PJKA Pak De ya tadi ya, kita ngomongin tadi. Nah itu setelah itu dimatikan kan tidak mungkin itu dibiarkan begitu saja Pak De, jalur-jalur gitu ya. Nah itu setelah pasca itu dimatikan, itu PJKA itu melihat jalur itu perawatannya itu bagaimana Pak De? Atau dibiarkan saja sampai sekarang akhirnya tuh banyak diduduki orang-orang jadi rumah, lalu ada yang dimakan jadi pabrik dan lain-lain, itu awalnya gimana nih Pak De? Diawasi apa enggak awalnya oleh PJKA saat itu? Ya terus terang pengawasannya kurang, karena pegawai juga pernah terjadi musibah ya tahun 65 habis pegawai. Oh iya ya, PKI itu Pak De ya? Ya. Itu ya. Jadi SB Ya. nah itu habis pegawai, dan itu pegawai-pegawai yang Potensial. brilian. Potensial. Betul. Berarti ya dulu tantangannya banyak juga Pak De ya, tahun segitu ya. Berarti dari SDM-nya juga banyak yang hilang, terus juga finansial juga kurang juga, masih noto-noto itu tadi. Banyak itu tahun 65 itu banyak. Suka cerita sama teman-teman gitu kan, kadang dapat cerita juga dari pensiunan Pak De. Itu zaman dulu tuh katanya PJKA secara keuangan itu agak susah ya Pak De, makanya gajinya tuh kalanya apa dicicil, Ya. kadang-kadang seret juga, Ya. sampai kadang mungkin ya Om Sarif mungkin dulu ayahnya Om Sarif ini kan juga pegawai KA dulu, sudah almarhum juga ya cerita dulu ya pinjam koperasi dan lain-lain. Itu sebenarnya dulu perusahaan PJKA itu kayak gimana sih Pak De? Padahal perusahaan negara ya. Iya. Keadaannya tuh Ya gimana? zaman PJKA sebelumnya DKA ya. Ya betul, memang apalagi itu kan baru saja tahun 56 ya. Istilahnya ada nasionalisasi. Ya, perusahaan asing termasuk Belanda itu dioper. Nah, itu kan baru noto-noto gitu loh. Ya administrasinya macam-macam ya. Terus potensi keuangannya habis dijajah lama gitu kan ya. Ya modalnya ya kayak gitu. Buktinya apa? Buktinya banyak prasarana yang tidak tersentuh, tidak terawat. Contohnya apa Pak De? Ya, Contohnya? banyak ini tadi yang kita ceritakan, termasuk di feeder line tadi ya. Ya, kayak di terowongan Lampegan, terus di Jawa Barat banyak ya. Ada jembatan Wilhelmina. Oh iya iya. Ya. Ya, yang jalur Banjar Nggak aja. dirawat. Iya. Karena keuangannya itu susah. Iya, baru aja apa merdeka, terus itu ada nasionalisasi perusahaan-perusahaan negara, itu kan ya nggak komplit itunya, intinya gitu. Jadi ya soal biaya. Kalau soal teknologi, senior kita itu jago ya, Secara SDM-nya. SDM jago. Tapi secara keuangannya itu ya Pak De ya. Makanya morat Dan marit lah dulu PJKA itu. jiwa kebangsaannya juga tinggi ya, yang pendahulu gitu. Nah itu sampai berlarut-larut tak alami. Jadi pegawai, aduh, gaji hanya 6.000, diangsur. 6.000 diangsur. Coba Zaman itu. alami itu. Saya di Jogja, ya, kontrak rumah itu di Plengkung Mijilan. Kalau ngantor ke Lempuyangan, jalan kaki. Kecuali kalau adik saya almarhum Pak Dianto Oh, oke Pak Dianto. main nengok ke rumah, nah bisa pinjam sepedanya tak gue neng kantor. Oh, Pak Dianto pas waktu itu masih kuliah nih Pak. Masih kuliah. Oh, oke. Iya. Ngalami itu, saya diangsur gajiannya 6.000, terus perkembangannya udah repot banget. Wah, belum anu tuh senior kadang-kadang juga pelit gitu ya, nggak mikirin. Tapi ada yang baik,
ada yang sifatnya mendidik juga. Ya saya bukan tukang insinyur, tapi bisa ngerti soal-soal teknik, termasuk sinyal, yang elektro, yang telegraf segala. Ya usaha sendiri karena seneng lah, gitu. Ngomong aja, pinjem bukunya, pinjem terus dibantu pinjem kunci ketoknya kalau untuk telegram gitu ya. Nah, Pak, nggak usah pinjem, ini untuk Bapak saja, untuk belajar. Itu loh. Lalu adik gini, itu kan apa namanya PJK kan kemudian karena keuangan begitu kan mereka juga harus milih kan Pak Ade. Maksudnya kan ada jalur raya, juga ada jalur simpang atau jalur cabang. Nah itu kemudian kenapa Pak Ade di masa tahun 70-an tuh 80-an bahkan sampai terakhir 2004 itu ada lintas ke Panarukan ya Om Sarip ya, yang kemudian itu terakhir dimatikan itu kenapa Pak Ade? Ya itu. Penyebabnya kenapa? Ini tadi sudah saya ceritakan. Ya nanti ya. Sudah kita nilai ya, itu istilahnya feeder line, lintas-lintas cabang itu di seluruh Indonesia itu sudah kita lakukan. Kita pakai konsultan dari Jerman, namanya The Consult. Ya, kebetulan Pak D masih cocomeo baru aja masuk itu, ya, tapi suruh ikut konsultan itu, ya saya jalani gitu. Nah rata-rata itu kebanyakan tidak efisien tadi, tidak produktif. Dalam artinya apa Pak Ade? Tidak produktif kalau itu direvitalisasi lintas-lintas cabang. Ya ada yang tidak ditutup, ada. Ya. Itu tolak ukurnya pakai apa Pak Ade? Tolak ukurnya bahwa itu tidak layak lagi untuk direvitalisasi itu apa tolak ukurnya pada saat itu? Tolak ukurnya itu ada, penilaian ada. Ya toh. Kalau ini kita revitalisasi berapa biayanya? Ya berapa biayanya, terus perkiraan income-nya berapa, ya itu apa istilahnya itu ya, itu kalau dari perhitungan itu sing akuntan ini istilah apa ya, nek kayak main bersentubuh gitu, budgeting, budgeting, enggak istilah ininya ya, kita memperhitungkan outcome sama break even point. Break even point ya. Kapan kan begitu. Ya. Dan misalnya sampai berapa puluh tahun dan nunggu kita masih kere semua habis dijajah. Ya kan? Sopo sing gelem ngutangi. Kan gitu. Banyak. Kalau dilihat-lihat Pak De ya, maksudnya kan ini kan mungkin ini kan pandangan dari luar PT Sepur ya, PT Kereta Api ya Pak De ya. Kalau melihat zaman dulu kalau kita lihat di jalur cabang itu kan pakai gerbong kayu, terus penumpangnya mungkin rame sampai enggak berdiri di bordes. Lalu juga pada PT KAI sejak zaman dulu kan juga nggak ada saingannya kan Pak De, selain di jalan raya kan. Nah, kenapa kok bisa katakan seperti Pak De bilang tadi katanya tidak layak lagi berdasarkan itu tadi. Apakah mungkin mohon maaf ya Pak De ya, mungkin ada oknum-oknum yang di lapangan itu yang agak-agak kurang itu? Waktu itu kecil itu, kemungkinan yang itu kecil karena kita sadar lah itu, ya itu habis dijajah lama gitu, di Suraya dan nasionalisasi, kondisi pelaksanaan aja kan nggak bisa kan mulus gitu, ya harus hancur-hancuran gitu ya kan, itu direvitalisasi biayanya besar. Terus belum lagi jenis spare part yang kita pakai. Ya, zaman dulu itu kan, itu tadi kalau kita bicara rel, ya itu yang ada itu R33, ya. Malah baru saja kemarin kami ini reuni pensiunan, tapi di mana itu tadi? Tempat Mojokerto tadi tempat itunya. Pacet. Nah, di Pacet ya. Ya itu kan. Ada yang ada teman tadi ketemu di Pasir, pernah menjabat di Surabaya. Bapak tahunnya hanya R33. Nah, karena tahunnya itu apa? Saya pernah jadi kasarannya, pernah jadi lurah di sana. Ya, di daerah Banyumas, Purwokerto. Saya pernah jadi pejabat di Purwokerto. Jadi Jeruk Legi itu masuk daerah saya.
Nah, itu R33 kecil. R33 itu maksudnya gini. Setiap 1 meter rel beratnya hanya 33 kilo. Nah, sedangkan sisi keinginan masyarakat ya kereta api ini iso ya ojo nggak ekspor kluthuk terus gitu hanya kalau jalan cek ya jangan gitu ya kepinginnya yang gitu loh lancar jadi suara itu enggak kedengaran sampai relnya rel panjang gitu loh. Kalau kan oleh PJK kan kemudian kan ini Pak De, kayak lokomotif uapnya kan kemudian kan diganti diesel kan kayak D301, D300. Lalu kemudian saya pernah baca Pak De di berita di koran tahun 80-an itu bahwa di stasiun Lumajang itu arah ke Pasirian waktu itu masih jalur cabang ya Pak De masih itu waktu itu. Nah itu layanan operasinya itu ditutup karena lokomotif dieselnya itu yang seri D300 atau D301 itu tidak diperbaiki sama PJKA. Itu kenapa sih Pak De? Ini kalau ngomong atas tuntutan masyarakat, tentunya kan PJKA harusnya nuruti gitu Pak De. Harusnya Pak De. Kenapa Pak De? Apakah balik-balik lagi ke masalah finansial? Iya, jelas. Semuanya dengan pertimbangan mana yang paling menguntungkan dulu. Menguntungkan dalam arti bisa untuk cari duit yang banyak-banyaknya. Nah, kalau masyarakat Sirian, mohon maaf ya, saya ikut survei ke sana. Dalam hal apa nih Pak De? Ya sama, itu kan lintas kecil, lintas cabang, feeder, nggak menguntungkan gitu loh. Ya kita prioritaskan dulu yang outcome-nya itu gede, bisa bantu. Kita masih dalam perjuangan terus itu. Ya. Sarananya itu ya terbatas gitu. Lokomotif yang kuno-kuno masih kita pakai CC 200 sing nang Cirebon itu ya itu sampai siapa yang memelihara penggemar kereta api. Oh iya, Friends of CC 200. Oh iya, CC 200 itu sama Pak Widyoko dulu Pak. Iya. Kemarin habis datang ke kantor saya. Iya, beliau pulang dari Belanda ke Bandung, pulang kampung. Oh, memang orangnya, ya. Tinggalnya di Belanda. Nah, kemarin lagi saya tuh lewat WAG grup. Ya. Pak Jokowi, saya perlu pengalaman bapak batin saya ya, aku duwe ya. Pakai keponanku.